Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Manajemen Kesehatan tentang distribusi perbekalan kesehatan dan cold chain system. Baik, mungkin yang pertama kita bahas dulu tentang PBF ya, atau Pedagang Besar Farmasi. PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF dan PBF cabang, ini jika ada PBF yang memiliki cabang, biasanya pada PBF yang nasional ya, ini hanya dapat mengadakan, menyimpan dan menyalurkan obat dan atau bahan obat yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Menteri. PBF hanya dapat melaksanakan pengadaan obat dari industri farmasi dan atau sesama PBF. PBF hanya dapat melaksanakan pengadaan bahan obat dan dari industri farmasi sesama PBF dan atau melalui importasi. PBF dan PBF cabang dalam melaksanakan pengadaan obat dan atau bahan obat ini harus berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dengan mencantumkan nomor SIFA-nya ya. Jadi apotek, kemudian instalasi farmasi ya, yang ketika membuat pesanan itu harus ada ISP-nya dan harus ditandatangani ya. Ada nomor SIPA-nya dan harus ada stempel apoteknya ya. Bahkan setiap PBF itu dia punya kayak dokumen contoh tanda tangan dari apoteker-apoteker penanggung jawab. Jadi kalau misalkan ada kemungkinan pemalsuan itu nanti bisa di cross check gitu ya. Ada spesimennya gitu ya. Kemudian setiap PBF dan PBF cabang dilarang menjual obat dan atau bahan obat secara eceran ya, nggak bisa jual ecerannya. Kemudian setiap PBF dan PBF cabang dilarang menerima dan atau melayani resep dokter ya, jadi harus melalui apotek ya, hanya melayani apotek, instalasi farmasi, kemudian instalasi farmasi yang ada di klinik, toko obat gitu ya, jadi nggak bisa langsung ke dokter atau nggak bisa langsung ke pasien. Kemudian PBF dan PBF cabang hanya dapat menyalurkan obat kepada PBF atau PBF cabang lain dan fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud itu meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, atau toko obat. Kemudian PBF dan PBF cabang ini pun harus ada apotekernya ya, kecuali kalau misalkan yang toko obat ini bisa TTK ya. PBF dan PBF cabang hanya melakukan penyaluran obat berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker pemegang SIA surat izin apoteknya, apoteker penanggung jawab atau TTK penanggung jawab untuk toko obat dengan mencantumkan SIPA dan SIK TTK ya. Jadi nanti kalian begitu lulus kalau mau kerja di kefarmasian kalian harus punya STR TTK dan harus punya SIK TTK ya. Kemudian PBF dan PBF cabang tidak dapat menyalurkan obat keras ke toko obat karena toko obat itu hanya melayani obat-obatan bebas terbatas ya, tidak bisa melayani resep dokter, maka tidak bisa juga melayani obat keras. Kemudian PBF dan PBF cabang PBF dan PBF cabang hanya melaksanakan penyaluran obat berupa obat keras berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker pengelola apotek atau apoteker penanggung jawab. Apalagi kalau obat itu termasuk dalam OOT dan prekursor, itu SP-nya dia SP khusus. Termasuk juga psikotropika. Psikotropika kan masuk dalam golongan obat keras ya. Itu SP-nya juga SP khusus. Kemudian perizinan PBF, ini dia harus berbadan hukum berupa PT atau koperasi, memiliki NPWP perusahaan, memiliki apoteker penanggung jawab warga negara Indonesia, komisaris atau dewan pengawas atau direksi, pengurus tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan kefarmasian dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Menguasai bangunan dan sarana yang memadai untuk dapat melaksanakan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat, serta dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari PBF. Kemudian menguasai gudang sebagai tempat penyimpanan dengan perlengkapan yang dapat menjamin mutu serta keamanan obat yang disimpan. Dan memiliki ruang penyimpanan obat yang terpisah dari ruangan lain sesuai dengan CDOB. Jadi penyimpanan obat itu dipisahkan dari ruang administrasi misalkan gitu ya. Kemudian kalau kita ngomong PBF, kita juga perlu ngomongin masalah
CDOB, cara distribusi obat yang baik ya. CDOB adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Jadi mulai dari distribusinya itu mulai dari pabrik sampai dengan PBF sampai dengan apotik atau instalasi farmasi atau pelayanan kefarmasian ya. Kemudian PBF dan PBF cabang dapat dalam menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan bahan obat wajib menerapkan pedoman teknis CDOB ya. Kemudian selain PBF dan PBF cabang, instalasi farmasi yang menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan atau bahan obat juga wajib menerapkan pedoman teknis CDOB. Nah, sertifikat CDOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa PBF telah memenuhi persyaratan CDOB dalam mendistribusikan obat dan atau bahan obat. Jadi PBF sekarang ini mereka harus punya sertifikat CDOB ya, untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaannya itu mereka sesuai dengan standarnya gitu ya. Nah, sertifikat CDOB ini diterbitkan oleh Kepala BPOM. Jadi setiap PBF wajib punya sertifikat CDOB ya. Kemudian prinsip-prinsip CDOB yang berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran, termasuk pengembalian obat dan atau bahan obat dalam rantai distribusi. Semua pihak yang terlibat dalam distribusi obat dan atau bahan obat bertanggung jawab untuk memastikan mutu obat dan atau bahan obat dan mempertahankan integritas rantai distribusi selama proses distribusi. Nah, aspek CDOB yang pertama ada manajemen mutu, organisasi manajemen dan personalia, yang ketiga bangunan dan peralatan, yang keempat operasional, yang kelima inspeksi diri, yang keenam keluhan obat dan atau bahan obat kembalian, diduga palsu dan penarikan kembali, kemudian yang ketujuh transportasi, dan yang kedelapan fasilitas distribusi berdasarkan kontrak, dan yang kesembilan adalah dokumentasi. Jadi semua yang alur yang ada di PBF ya itu harus terdokumentasi. Nah, kemudian sistem mutu harus memastikan bahwa yang pertama obat dan atau bahan obat diperoleh, disimpan, disediakan, dikirimkan atau diekspor dengan cara sesuai dengan persyaratan CDOB. Tanggung jawab manajemen ditetapkan secara jelas, kemudian obat dan atau bahan obat yang dikirimkan ke penerima yang tepat dalam jangka waktu yang sesuai. Kemudian, kegiatan yang terkait dengan mutu dicatat pada saat kegiatan tersebut dilakukan dan penyimpanan terhadap prosedur yang sudah ditetapkan didokumentasikan dan diselidiki. Tindakan perbaikan dan pencegahan atau CAPA yang tepat diambil untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya penyimpangan sesuai dengan prinsip manajemen risiko mutu. Jadi kalau misalkan ada ketidaksesuaian, ini harus dilakukan ini CAPA ini ya. Semua peralatan untuk penyimpanan dan penyaluran obat dan atau bahan obat harus didesain, diletakkan, dan dipelihara sesuai dengan standar yang ditetapkan. Harus tersedia program perawatan untuk peralatan vital seperti termometer, genset, dan chiller. Proses penerimaan bertujuan untuk memastikan bahwa kiriman obat dan atau bahan obat yang diterima benar, berasal dari pemasok yang disetujui, tidak rusak, atau tidak mengalami perubahan selama transportasi. Obat dan atau bahan obat tidak boleh diterima jika kadaluarsa atau mendekati tanggal kadaluarsa, sehingga kemungkinan besar obat dan atau bahan obat telah kadaluarsa sebelum digunakan oleh konsumen. Nomor batch dan tanggal kadaluarsa obat dan atau bahan obat harus dicatat pada saat penerimaan untuk mempermudah penelusuran. Jadi harus sesuai ya, antara barang yang diterima, nomor batch-nya dengan dokumennya itu harus sama, harus sesuai. Kemudian pengiriman obat dan atau bahan obat yang diterima dari sarana transportasi harus diperiksa sebagai bentuk verifikasi terhadap keutuhan kontainer atau sistem penutup fisik dan fitur kemasan serta label kemasan. Jadi jangan sampai ada yang rusak selama transportasi. Kemudian harus diambil langkah-langkah untuk memastikan rotasi stok sesuai dengan tanggal kadaluarsa obat dan atau bahan obat mengikuti kaidah FIFO ya. Kemudian obat dan atau bahan obat harus disimpan terpisah dari produk selain obat dan atau bahan obat dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban, dan atau faktor eksternal lain. Nah, perhatian khusus harus diberikan untuk obat dan atau bahan obat yang membutuhkan kondisi penyimpanan khusus ya. Obat dan atau bahan obat yang kadaluarsa harus digaris tarik, dipisahkan secara fisik dan diblokir secara elektronik. Ya, apalagi kalau di BBF sistemnya sudah computerized semuanya ya.
Kemudian penarikan secara fisik untuk obat dan atau bahan obat kadaluarsa harus dilakukan secara berkala. Nah, ini syarat apotek melakukan pemesanan kepada PBF ya. Apoteknya harus punya SIA, surat izin apotek, harus punya SIPA, surat izin praktek apoteker, terutama pada apoteker penanggung jawab. Kemudian harus juga termasuk apoteker pendampingnya ya, ketika penerimaan obat misalkan dari PBF. Tapi untuk tanda tangan SP-nya tetap SIPA-nya APJ. Kemudian memiliki SIK TTK, otomatis harus punya TTK ya. TTK ini juga harus punya surat izin kerja, punya NPWP, kenapa NPWP? Karena setiap pembelian obat itu ada pajaknya 10%. Kemudian KTP apoteker dan PSA ya. Kalau misalkan PSA-nya itu apotekernya langsung berarti satu saja. Kemudian atau tambahan lain sesuai dengan persyaratan dari masing-masing PBF, karena diminta spesimen tanda tangan APJ-nya ya, atau dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Nah, ini alur distribusi obat ya, dari industri farmasi, kemudian dari industri farmasi ini ke PBF ya, hanya boleh ke PBF-nya. Kemudian dari PBF ini boleh menyalurkan ke PBF lain atau PBF cabang atau PBF lokal, menyalurkan ke apotek, ke rumah sakit, ke toko obat, ke klinik, dan ke puskesmas. Kalau ke puskesmas biasanya tidak langsung ke puskesmas tapi melalui IFK, instalasi farmasi kota atau kabupaten. Nah, baru nanti yang ke pasien itu adalah apotek, rumah sakit, toko obat, klinik, dan puskesmas yang langsung ke pasien. Kalau PBF cabang atau PBF lokal kemana? Nggak bisa dia langsung ke pasien, terputus dia harus bisanya cuma ke apotek, ke rumah sakit, toko obat, klinik, dan puskesmas. Jadi jangan sampai salah ya. Kemudian untuk distribusi prekursor, OOT, narkotika, dan psikotropika, pemesanan dari apotek ke PBF untuk sediaan prekursor, OOT, narkotika, psikotropika menggunakan SP khusus ya, masing-masing ya, SP prekursor, SP OOT, SP narkotika, dan SP psikotropika. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, saat mengirimkan barang, PBF akan melampirkan faktur khusus atau tersendiri untuk sediaan tersebut. Misal faktur prekursor yang isinya item obat prekursor yang dikirim ke apotek sesuai dengan SP prekursor yang sudah dibuat. Untuk penerimaan obat prekursor, OOT, narkotika, dan psikotropika harus diterima oleh apoteker atau TTK yang memiliki SIPA atau SIK TTK. Kecuali narkotika psikotropika ini harus diterima langsung oleh apoteker yang memiliki SIPA. Untuk pengiriman narkotika dan psikotropikanya, setiap pengirimannya harus disertai dan dilengkapi dengan dokumen pengiriman narkotika atau psikotropika yang sah, surat jalan dan atau surat pengantar atau pengiriman barang dan atau faktur penjualan yang dikeluarkan oleh fasilitas distribusi yang ditandatangani oleh kepala gudang dan penanggung jawab fasilitas distribusi atau apotekernya ya. Fasilitas distribusi wajib bertanggung jawab terhadap pengiriman narkotika atau psikotropika sampai diterima di tempat pemesanan oleh penanggung jawab sarana atau penanggung jawab produksi, dibuktikan oleh telah ditandatanganinya surat pengantar atau pengiriman barang, nama, nomor SIPA, tanda tangan penanggung jawab, tanggal penerima, dan stempel dari sarananya ya. Nah, pengiriman narkotika dan psikotropika ini wajib sesuai dengan alamat yang tercantum pada SP dan faktur penjualan atau surat pengantar dan pengiriman barang. Jadi harus sama ya, antara SP, faktur, surat pengantar itu harus sama semua dokumennya. Maksudnya informasi tentang penerimanya siapa, sarananya siapa, alamatnya di mana, penanggung jawabnya siapa. Nah, kemudian untuk cold chain system atau CCS yang mengatur CCP, cold chain product ya. Ini cold chain is a system of storing and transporting vaccine at recommended temperature from the point of manufacture to the point of use. Jadi sistem untuk penyimpanan dan pengangkutan vaksin ya pada suhu yang direkomendasikan, mulai dari proses pembuatan atau produksi sampai dengan penggunaan itu harus terjaga suhunya sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan ya. There is the role of the cold chain is to maintain the potency of vaccine. Jadi tujuannya itu untuk menjaga potensi dari si vaksin tersebut. Karena tiap vaksin punya penyimpanan suhu yang berbeda-beda ya. There is also concept called reverse cold chain, which is a system of storing and transporting sample at recommended temperature from the point of collection to the laboratory. Kemudian vaksin ini adalah produk rantai dingin ya, termasuk CCP atau cold chain product yang sensitif terhadap perubahan suhu, sehingga untuk menjaga mutu dan stabilitasnya perlu dilakukan upaya dan
kontrol yang ketat selama jalur distribusi, penyimpanan, dan transportasi agar tetap pada kondisi yang dipersyaratkan sampai kemudian digunakan oleh pasien. Jadi, CCP atau cold chain product itu tidak terbatas pada vaksin saja, tapi semua obat yang penyimpanannya membutuhkan suhu dingin, ya. Kemudian penggolongan vaksin, ya, ini berdasarkan asal antigennya. Ini bisa berasal dari bibit yang dilemahkan. Contohnya pada virus itu adalah polio, OPV, campak, yellow fever, bakteri, contohnya BCG. Kalau yang berasal dari penyakit yang dimatikan, contohnya IPV, rabies, pertussis, DT, meningokokal, HIV, hepatitis B. Kemudian berdasarkan sensitivitas terhadap suhu yang penting, ya, kalau kita ngomong masalah gimana. Yang pertama adalah vaksin sensitif beku atau freeze sensitif atau FS singkatannya, yaitu golongan vaksin yang akan rusak terhadap suhu dingin di bawah 0 derajat Celcius atau pada suhu beku, seperti hepatitis B, DPT-HB HIV, DPT-HB, IPV, DT, TT, dan TD. Kemudian ada vaksin yang sensitif panas atau heat sensitif atau HS, yaitu golongan vaksin yang akan rusak terhadap paparan panas yang berlebihan, contohnya pada BCG, polio, dan campak, ya. Terutama BCG, ya, karena BCG ini dia penyimpanannya pada suhu beku, ya. Nah, kemudian ini contoh penyimpanan vaksinnya berdasarkan jenisnya. Untuk yang BCG ini kalau dia disimpan pada suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius atau minus 15 sampai dengan minus 25 derajat Celcius, itu umur penyimpanannya sampai dengan 1 tahun. Kalau polio jika disimpan pada suhu 2 sampai 8 itu bertahannya 6 bulan. Kalau disimpan pada suhu minus 15 sampai dengan minus 25 itu berumur sampai 2 tahun. Penyimpanannya sampai 2 tahun. Untuk campak baik itu pada suhu 2 sampai 8 maupun minus 15 sampai minus 25 itu umur penyimpanannya adalah 2 tahun. Untuk DPT, ya, hepatitis B, TT, DT, dan DPT-HB pada penyimpanan 2 sampai 8 derajat Celcius ini berbeda-beda, ya. Kalau DPT dia 2 tahun, hepatitis B 26 bulan, TT 2 tahun, DT 2 tahun, dan DPT-HB-nya sampai dengan 2 tahun. Ya. Kemudian ini saya ambil dari PPT, ya. Ini kerusakan vaksinnya. Ini ada di WHO juga terhadap suhu, paparan suhu dingin atau pada suhu minus, ya, pada hepatitis B, DPT, dan HB. Kalau pada suhu 0,5 derajat Celcius, daya tahannya itu hanya setengah jam. Kemudian kalau DPT, DT, dan TT pada suhu minus 5 derajat Celcius, dia hanya bertahan 1,5 jam. Kemudian untuk yang DPT, DPT-HB, hepatitis B, TT, polio, campak, BCG, kalau disimpan pada suhu beberapa derajat Celcius di atas suhu kamar atau ambient temperatur kurang dari 34 derajat Celcius, daya tahannya untuk DPT, DPT-HB ini hanya 14 hari. Hepatitis B dan TT ini daya tahannya itu adalah 30 hari. Kemudian polio 2 hari dan campak BCG ini sampai dengan 7 hari. Nah, semua vaksin ini akan rusak bila terkena sinar matahari langsung, dan vaksin yang tidak rusak oleh paparan suhu beku itu adalah polio, campak, dan BCG, ya. Apalagi BCG disimpannya bisa pada suhu minus, ya. Polio juga sama juga dengan campak, ya, kalau kita lihat di sini, ya. BCG, polio, dan campak ini bisa disimpan pada suhu beku, ya. Jadi tidak akan rusak jika disimpan pada suhu beku. Kemudian untuk di tingkat puskesmas, semua vaksin ini disimpan pada suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Nah, ini contoh cold chain pada puskesmas, ya. Ini contoh penyimpanannya. Ya, ini saya ambil dari Google, ya, fotonya, ya. Ini contoh kalau yang ada di puskesmas. Kemudian, jadi bukan menyimpan ke lemari biasa, ya. Nah, ini saya ambil dari pedoman CDOB yang dikeluarkan oleh BPOM, ya. Untuk produk rantai dingin atau CCP itu harus dipastikan disimpan dalam ruangan dengan suhu terjaga, cold room atau chiller pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, freezer room atau freezer itu pada suhu minus 25 derajat Celcius sampai dengan minus 15 derajat Celcius dengan persyaratan sebagai berikut.
Untuk ruangan dengan suhu terjaga, ini ruangan ya, cold room atau freezer room ya. Maka untuk ruangan itu dia harus mampu menjaga suhu yang dipersyaratkan sesuai ya. Kalau cold room dengan suhu yang 2-8, kalau freezer maka suhu minus 25 sampai minus 15. Kemudian dilengkapi dengan sistem auto defrost yang tidak mempengaruhi suhu selama siklus defrost. Jadi ketika dia akan membeku misalkan, maka dia akan secara otomatis menaikkan suhunya gitu ya, jangan sampai dia beku misalkan. Kemudian nanti kalau misalkan sudah jadi dia tuh ada syaratnya ya, ada apa ya, ada pengaturannya gitu ya. Nah ini contohnya, dilengkapi dengan sistem pemantauan suhu secara terus-menerus dengan menggunakan sensor yang ditempatkan pada lokasi yang mewakili perbedaan suhu ekstrim. Jadi ada termometernya gitu ya. Tapi termometernya itu dia bukan termometer manual ya, tapi termometernya itu dia ada sensornya. Jadi misalkan di settingnya itu antara 2-8 derajat Celcius, maka ruangan itu atau chillernya itu akan terjaga di suhu 2-8. Ketika dia sudah mendekati 2, maka nanti dia akan misalkan auto defrost ya, dia akan menaikkan suhunya. Nah nanti ketika akan mendekati 8 derajat Celcius, maka dia akan menurunkan suhunya lagi. Jadi terjaga terus suhunya antara 2-8, tidak stuck di 2 saja atau tidak stuck di 8 saja. Jadi dia berada di antara 2-8. Dan ini dia ada apa namanya, ada pemantauan suhunya secara terus-menerus, atau kalau misalkan di PBF itu istilahnya data logger ya, data logger. Nah kemudian bagus lagi jika dilengkapi dengan alarm, bahkan kok sekarang harus ada alarmnya ya, untuk menunjukkan terjadinya penyimpangan suhu. Jadi kalau misalkan dia ternyata sudah mencapai 2 atau di bawah 2, dia akan, alarmnya langsung berbunyi. Kalau misalkan sudah 8 atau di atas 8, alarmnya juga akan berbunyi. Nah kalau misalkan seperti di PBF itu ada beberapa PBF itu yang dia setting suhunya itu 3-7, jadi nggak sampai 2 itu dia sudah langsung menaikkan suhunya lagi. Jadi nggak sampai 8 itu sudah menurunkan lagi suhunya gitu ya. Dan ini bisa, dan itu bisa terkoneksi ke komputer, misalkan akan melakukan pelaporan suhu ya. Jadi termometer tadi, data logger tadi itu terkoneksi ke komputer. Jadi bisa untuk pemantauan suhu ya. Jadi pada hari ini bagaimana suhunya. Jadi nanti dia akan membentuk kurva gitu ya. Jadi seharian ini misalkan dia berada pada rentang suhu 3-7 misalkan ya. Kalau misalkan nanti dia sampai ke 8 atau lewat dari 8 atau di bawah 2 gitu ya, maka nanti akan ada kayak garis merahnya atau peringatannya gitu ya. Jadi itu untuk sebagai pelaporannya kalau memang di penyimpanannya sudah memenuhi standar. Kemudian dilengkapi dengan pintu yang dapat dikunci kalau misalkan dia bentuknya room ya. Kemudian jika perlu untuk memasuki area tersebut, dilengkapi dengan sistem kontrol akses. Dilengkapi dengan generator otomatis atau generator manual yang dijaga oleh personel khusus selama 24 jam. Jadi untuk mengantisipasi mati lampu misalnya ya, jadi langsung nyala generatornya supaya produk CCTV-nya tidak rusak. Kemudian dilengkapi dengan indikator sebagai tanda personil sedang di dalam cold room atau freezer room atau cara lain yang menjamin keselamatan dari personilnya ya. Contoh yang punya cold room ini apa namanya, kalau sekarang ya karena sekarang udah mau ada vaksin COVID-19, jadi kayak Kimia Farma itu dia akan menyediakan cold room ya khusus untuk penyimpanan vaksin. Nah kalau misalkan nggak punya cold room karena memang vaksin yang tersedia di sarananya tidak terlalu banyak ya, bisa menggunakan chiller ya, kemudian atau freezer biasa ya. Ini dirancang untuk tujuan penyimpanan produk rantai dingin, tidak boleh menggunakan kulkas atau freezer rumah tangga. Jadi tergantung ya. Kalau mau menggunakan, kalau penyimpanannya untuk obat, maka harus disimpan di chiller, nggak boleh pakai kulkas biasa itu ya. Kalau misalkan dia tujuan pembekuannya adalah tidak untuk pembekuan obat, tapi misalkan untuk
membekukan ice pack-nya misalkan atau gelnya, gel pack-nya itu ya, itu menggunakan freezer kulkas biasa nggak masalah, karena kan itu cuman ice pack biasa gitu ya, itu nggak apa-apa pakai freezer rumah tangga. Tapi kalau untuk produk CCP nggak boleh pakai kulkas atau freezer rumah tangga, harus menggunakan chiller atau freezer khusus ya. Mampu menjaga suhu yang dipersyaratkan ya, menggunakan termometer terkalibrasi. Jadi semua peralatan yang ada untuk penyimpanan CCP itu maupun penyimpanan obat secara umum itu harus terkalibrasi ya. Minimal 1 buah setiap chiller atau freezer dengan mempertimbangkan ukuran jumlah pintu, karena macam-macamnya chiller, ada yang 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu, macam-macam, tergantung kebutuhan produk, tergantung kebutuhan dari masing-masing sarananya. Dan secara rutin dikalibrasi minimal 1 kali dalam setahun, itu wajib. Ada lembaga untuk pengkalibrasiannya ya. Jadi supaya benar nih, ngukurnya benar nih gitu, nggak asal-asalan termometernya ya. Hendaknya mampu merekam secara terus-menerus dan dengan sensor yang terletak pada satu titik atau beberapa titik yang paling akurat mewakili profil suhu selama operasi normal yang tadi ya. Jadi harus misalnya dari termometernya itu berupa data logger, bisa langsung terkoneksi ke komputer ya. Ada alarmnya atau peringatannya kalau terjadi penyimpangan ya. Dilengkapi pintu atau penutup yang dapat dikunci. Setiap chiller atau freezer harus mempunyai stop kontak tersendiri, dilengkapi dengan generator otomatis atau generator manual yang dijaga oleh personel khusus selama 24 jam. Jadi semua yang mempunyai produk CCP ini harus punya generator ya. PBF kalau punya produk CCP harus punya generator. Nah sekarang puskesmas, karena puskesmas itu melayani imunisasi, maka mau nggak mau puskesmas harus punya rantai dingin tadi yang warna biru tadi ya, dan juga harus punya generator untuk menjamin bahwa produk-produk yang disimpan itu pada suhu yang sesuai. Kemudian, nah ini contoh chiller ya, ini saya bukan promosi ya, tapi ini contoh saja produk dari GEA, Pharmaceutical Refrigerator di khusus ya. Ini ada yang 1 pintu, kemudian ada yang 2 pintu, ada yang 3 pintu, tergantung kebutuhannya. Kalau banyak punya produk CCP maka ya harus punya yang 2 atau 3 pintu ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komen. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.